Perkenalkan, nama saya Muhammad Thoyib dari SMK Widya Dirgantara kelas 10 TKJ. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi, sekolah dari SMK Widya Dirgantara. Perkenalkan, nama saya Aksa, kelas 10 TKJA, sekolah di SMK Widya Dirgantara Bandung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Aryadi Ramdhani, sekolah di SMK Widya Dirgantara. Akan mempresentasikan dan mempraktikkan pemasangan PC di dalam perakitan komputer ada dua hal, yaitu bahan dan alat. Yang pertama, alatnya adalah obeng. Lalu ada bahan, yaitu Bahannya yaitu floppy disk, kipas dan heatsink, RAM, ini prosesor, dan yang ini motherboard. Ini casing, ini hard disk, yaitu berukuran 160 GB. ini power supply, yang ini kabel SATA, yang ini untuk floppy disk, yang ini untuk hard disk. Ini merupakan motherboard yang saya pegang. Jadi yang saya pegang ini adalah motherboard yang merupakan papan sirkuit yang dimana di dalamnya dapat dipasang prosesor yang tadi sudah dijelaskan, RAM dan sebagainya. Dan sekarang saya akan memasangnya kepada CPU yang tadi juga sudah disebutkan. Jadi pertama, pasang motherboard dengan posisi yang benar, lalu memasang beberapa komponen, yaitu pertama baut pada motherboard di beberapa titik. Dan baut pun sudah terpasang. Lalu selanjutnya pemasangan komponen yang lain, yaitu seperti prosesor, RAM, dan yang lainnya. Selanjutnya, saya akan memasang prosesor dan heatsink. Begini cara memasang prosesor. Kita samakan dulu jarumnya dengan lubangnya. Dengan hati-hati. Lalu, jika sudah benar, kuncikan. Yang kedua, kita memasang kipas dengan heatsink. Apabila sudah benar, akan terjadi seperti ini, dan kabelnya dihubungkan ke motherboard.
Jadi seperti ini. Prosesor itu untuk memproses data yang sudah diolah oleh komputer. Prosesor itu bisa diartikan sebagai otak komputer, dan heatsink dan kipas untuk mendinginkan komputer agar komputer tidak overheat. Ini adalah RAM. RAM singkatan dari Random Access Memory dan berfungsi sebagai penyimpan data sementara. Langsung saja kita pasangkan pada motherboard. Ya. Caranya gampang. Tinggal masukkan saja ya. Begini, tekan. Nah, udah bersuara. Ini adalah sebuah Ini adalah sebuah hard disk yang berkapasitas 160 GB yang berfungsi untuk menyimpan data permanen, dan untuk disambungkan ke motherboard menggunakan kabel SATA. Dan ini pemasangannya. CD-ROM berguna untuk membaca kepingan CD. Saya akan memasangnya. Jangan sampai terbalik. Kita bautkan di sini. Bagian lampu. Dan saya akan memasang kabel SATA. Selesai. Selanjutnya yaitu power supply, yaitu power supply ini sebagai penyedia tenaga pada motherboard. Tipenya yaitu tipe ATX. Dan sekarang saya akan mencoba untuk memasangnya.
kabel power SW. Maaf bila tidak terdengar. Yang ini merupakan pin yang berjumlah 24. Ini dipasang kepada motherboard. Lalu di sini ada kabel yang bukan pin yang disambung ke CD-ROM ataupun ke hard disk. Lalu ini pun sama, yang 4 pin itu bisa ke CD-ROM, kalau tidak ke hard disk. Dan saya akan coba memasangnya sekarang. Oke, pemasangan telah selesai. Yuk. Ini adalah front panel. Ini kabel USB dan ini maaf itu salah, dan ini kabel audio. Saya akan pertama-tama memasang kabel USB. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, coba Sini. sampel bagian apa? Sampel Yang kedua, hasil jawaban saya akan memasang kabel audio. yang paling satu yang sesuai yang pembilangan satu kemarin. Kita akan bahas tentang sistem operasi jaringan ini. Jadi yang kita bangun adalah bagaimana membangun teleponnya. Yang ketiga, saya akan memasang kabel front panel. Nah, di sini apa gambarkan? Ini merupakan jawabannya coba ambil dari menjadi cuma kata saya. Itu bagaimana cara membangun server Debian. Nah, di sini digunakan pertama server gateway-nya, ada switch sama client. Nah, perencanaannya di sini dibuat Debian server yang digunakan sebagai router ya. Kemudian DNS, Kabel web server, DHCP Power server, SW. remote access, dan proxy server. Nah, di sini ada Itu digunakan untuk tombol menyalakan CPU. ketentuan. Di sini dibuat sama dia dengan ada IP1 atau IP internetnya untuk Debian server ada 172.1.1.2/30. Nah, sekarang mau tanya, kalau 30 ada berapa kliennya? Ini. Kita hubung. kabel reset untuk tombol reset komputer. Internetnya. Kalau kliennya 30, Ada sih tetangga. ada berapa jumlah kliennya? Mungkin Pak. Pastikan tulisan menghadap ke arah Sebenarnya untuk penggunaan itu bisa belakang. ini ya. Kalau kemarin sering ngulik tentang Ini HDD LED. ngulik tentang apa? Tentang mikrotik kemarin itu ada. Dan ini power LED plus dan min. Sampai
Atau ambil salah satu. Ya, contoh di sini kita ngecek IP address, kita coba double klik di sini ya. Jika kita klik di sini, maka kita akan ketahuan mulai berapa rank kerjanya. Sekarang kita coba di sini kita ubah menjadi 3. Dan pemasangan from panel, kabel USB dan audio selesai. Boleh kan mulai dari jawaban itu? Yang terakhir kita pasang musik. Boleh nggak iklan yang menggunakan 192.0.0.0.1 iklannya? Kalau dia pakai /20, boleh nggak? Yang bilang boleh siapa? Berarti bolehnya masih ragu-ragu ya? Belum yakin bolehnya. Di sini ditulis range-nya mulai dari 92.0.0.0 sampai 92.0.0.255. Berarti yang kalau 1, 2, 3 sampai 15 itu masih bisa. Jika kita menggunakan /20. Nah, kalau kita coba buktikan kedua, 4. Nah, kalau di sini kan sudah dibatasin ya. Pemasangan pun Tidak boleh selesai. lebih banyak lah. Lagi ada 324, maka sudah berjawabnya dengan Kami akan Memasang peripheral pada CPU, yaitu seperti monitor, keyboard, dan mouse. Dan akan coba untuk menyalakannya. ditawain nggak sama bosnya nanti? Ya. Nanti tanyain sama bosnya, kamu tuh di mana cina? Nggak ada. Yang paling gampang bisa download kalau mau pusing. Ya. Pak, saya nggak mau pusing, nggak mau download, bisa beli di Remote itu sekitar 35.000. Ya. Kecangkal. Itu kalau mau berbayar, kalau yang free tinggal download, bayar waktunya itu sekitar 3 yang 386 yang 64 itu sekitar 400-an. Kalau yang Yang kedua, lebih kabel power supply. tapi kalau sudah 64, 64,5 Karena tidak akan menyala. maka mau yang beli instan tinggal di download saja. Nah, sekarang Kabel katanya mouse ada dan siapkan keyboard. materi Yang berupa USB port. udah mau dimasukin apa? Mau terima materi sebagainya apa katanya? Hah? Bukti Anda mau itu Kita coba komputer. apa katanya? Sekarang balik ke Mundur gitu. Kita cobain. Coba Coba. Kita akan mencoba. menghidupkan. Terus Dan komputer pun nyala. tadi saya dalam dulu. Cek dulu. Cek. Udah ada starting window. Mungkin ingin ngecek dulu apabila mouse-nya atau keyboardnya tidak berfungsi. Tunggu dulu. Windows sudah terstart. Tak pecah. Kalau udah ada tanda welcome gini, cing cirining bisa. Mana sih tak keluar tadi? Kurang diangkat tadi. Oke, mouse berjalan mulus. Tidak ada kendala. Oh, lemot kan kayak. Lalu kita akan coba dengan keyboard.
dan keyboard pun berjalan terus. Sekian dari kami atas pemasangan visi. Jangan lupa subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.